Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Fari, warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya hari ini, Pak Fari? Alhamdulillah, baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat, Pak. Cuma tadi dalam perjalanan agak sedikit hujan, Pak. Ya, ya. Ya. Alhamdulillah sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Pak Fari. Pertama, saya mungkin akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik pada Ya. coaching kita hari ini, uh, akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alutsista? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Pak sampai kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baik. Rencana saya potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentang presence, yaitu kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Pak. Ya, baik. Kemudian ini pertanyaan kedua, secara spesifik kompetensi mana yang ingin Pak Bukhari kembangkan saat observasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik. Kemudian terakhir ya nih Pak Bukhari, indikator bagaimana yang Bapak ingin yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Oh ya, baik, baik. Demikian dulu ya Pak Farid para observasinya kali ini. Silakan Bapak nanti melaksanakan coachingnya terhadap coach. Saya kira sampai di sini ya Pak Farid. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak Bukhari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ana? Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Bukhari sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh ya, tadi Bu Ana ada WA saya ya. Katanya ada yang mau dibicarakan. Benar sekali Pak Bukhari. Memangnya hal apa yang ingin Bu Ana bicarakan? Saya ingin bercerita dengan Pak Bukhari tentang murid saya yang malas dan membuat onar di kelas saat belajar dengan saya. Baik, apa yang ingin Bu Ana dapatkan nanti dari percakapan kita ini ya? Saya ingin nantinya murid saya tidak lagi membuat onar di kelas saya, Pak. Dari yang saya tangkap tadi, baik Bu Ana, situasi sekarang seperti apa ya? Coba Bu Ana ceritakan. Situasi yang saya hadapi, saya merasa sedih karena murid-murid saya juga mereka selalu membuat onar, mereka selalu membuat keributan di kelas, mereka tidak bisa belajar dengan baik, mereka selalu mengganggu teman-temannya. Oke. Dari yang saya tangkap tadi, ada murid Bu Ana yang sering membuat onar atau suka mengganggu kawan lain. Benar begitu Bu Ana ya? Benar Pak. Baik. Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi proses pembelajaran Bu Ana? Sangat-sangat berpengaruh sekali Pak, di mana anak-anak saya tidak bisa belajar dengan fokus. Sekarang situasi yang Bu Ana inginkan seperti apa? Saya ingin anak-anak saya bisa belajar dengan senang, tenang, dan memperhatikan ketika saya mengajar, dan mereka bisa terlibat langsung dalam pembelajaran saya. Menurut Bu Ana, apa yang bisa membuat itu bisa terwujud? Dengan usaha dan melakukan perubahan yang baik, insya Allah akan terwujud, Pak. Oke, baik. Benar sekali Bu Ana ya.
dengan usaha semuanya akan tercapai. Selanjutnya, Bu Ana ada gagasan yang seperti apa untuk siswa yang membuat onar tersebut? Saya ingin menerapkan KSE dalam pembelajaran saya sehingga saya menjadi tahu bagaimana perasaan murid-murid saya ketika saya mengajar sehingga mereka tidak lagi membuat onar. Baik, dalam hal tersebut, apa yang harus Bu Ana siapkan? Saya belajar dari YouTube, webinar, dan membuat ice breaking dan melakukan permainan-permainan dalam pembelajaran sehingga menarik minat dan keinginan mereka untuk belajar. Oke. Apa yang memastikan hal tersebut bisa berjalan dengan baik? Ketika saya membuat ice breaking dan permainan-permainan dalam pembelajaran yang menarik, saat pembelajaran berlangsung, tentu saya yakin sekali bahwa pembelajaran itu akan berhasil. Oke. Kriteria murid seperti apa yang Bu Ana inginkan? Saya ingin murid-murid saya itu bisa menghargai gurunya, bisa bermain dengan baik dengan teman-temannya tanpa membuat keonaran di kelas. Baik kalau begitu ya. Apalagi yang bisa Bu Ana lakukan untuk terwujudnya hal tersebut? Sepertinya saya akan membuat keyakinan kelas, di mana ketika keyakinan kelas ini sudah disepakati oleh semua peserta didik saya, mereka tidak lagi berani untuk melanggar. Bagus sekali Bu Ana. Sekarang apa yang pertama sekali Ibu Ana lakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Yang pertama, saya akan menerapkan keyakinan kelas, kemudian saya melakukan ice breaking dalam pembelajaran. Yang ketiga juga saya akan membuat permainan-permainan yang menarik di dalam pembelajaran di kelas saya. Baik sekali. Kira-kira kapan dan siapa yang perlu dihubungi ya? Yang rencana ini insya Allah akan saya lakukan secepatnya dan saya akan menghubungi orang tua murid yang pastinya saya akan mengajak teman sejawat saya yang sudah pernah menerapkan KSE di kelasnya. Oke, berarti bagaimana Ibu bisa memastikan hal itu bisa terwujud? Saya akan melihat perkembangan belajar murid di kelas saat proses belajar mengajar itu berlangsung. Baik, siapa ya yang perlu dimintai dukungan? Yang pastinya kepala sekolah ya dan teman sejawat. Benar sekali Bu Ana. Seperti sekali Bu Ana ya. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari sesi percakapan kita hari ini? Dari sesi percakapan kita ini bisa saya simpulkan bahwa dengan membuat ice breaking atau permainan-permainan yang membuat murid menarik saat pembelajaran berlangsung, tidak membuat murid itu bosan, sehingga murid-murid tidak lagi membuat onar dan mengganggu teman pada saat proses belajar mengajar itu berlangsung. Luar biasa Bu Ana. Saya sangat tertarik. Nanti saya boleh ya mengagendakan pertemuan selanjutnya untuk mendengarkan kelanjutannya cerita proses perkembangan murid di dalam kelas Bu Ana ya. Siap Pak Bukhari. Oke, ada masalah lain yang mau Ibu Ana bicarakan? Untuk saat ini tidak ada Pak. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan di sini dulu ya. Kita jumpai kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak Bukhari. Oke. Lu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mahyudin. Baik, kita jumpa lagi ya hari ini. Baik, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Ana. Ya. Nah, sebelum penutupannya ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Bukhari lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, Ya. menanyakan tujuan, Ya, ya.
identifikasi rencana, Ya, aksi dan tanggung jawab. ya, Sehingga alur tersebut bisa menggali kose ya, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. ya, ya, ya. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai observer ya, tadi pada saat proses coaching antara Pak Bukhari dengan Bu Ana sudah berjalan dengan baik. Ya. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, Pak. Dan juga Bapak sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ana ya. Sehingga Pak bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Nah, terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan lagi yaitu dengan cara lebih memahami proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya, ya, ya, bagus tuh Pak ya. Nah, itu ya Pak, saya kira observasi ini kita hari ini sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita. Jadi mungkin juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain juga nanti ya. Jadi sampai di sini saja saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.